Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran administrasi sistem dan jaringan. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai materi virtual private server atau VPS. Apa sih VPS? Jadi VPS itu kependekan dari virtual private server, di mana VPS ini merupakan salah satu teknologi server terkini, di mana teknologi ini memungkinkan sebuah server dibagi-bagi menjadi beberapa server virtual. Kemudian, masing-masing server virtual tersebut mampu melakukan fungsi layaknya server yang sebenarnya, seperti setup aplikasi, pengaturan user, proses, file system, dan sebagainya. Kalau misalkan kita gambarkan atau kita analogikan seperti gambar berikut ini. Ya, jadi pertama, bisa dikatakan bahwa VPS adalah sebuah server namun bersifat virtual. Jadi dia tuh server juga, cuman bersifat virtual. Kemudian servernya itu mampu melakukan fungsi layaknya server yang sebenarnya. Ini bisa dilihat di gambar ya. Jadi kalau misalkan virtual private server ini ada satu server yang bertugas sebagai hardware fisik, di mana hardware fisik ini nantinya diinstal sistem operasi virtualisasi. Kemudian server-server virtual yang ada di server fisiknya ini disebutnya dengan VPS, Virtual Private Server. Misalkan di dalam satu server ini ada 3 server VPS, server A, server B, server C. Misalkan server A gunanya buat web server, server B yang di sini gunanya buat DNS server, kemudian yang server C misalkan gunanya buat si DHCP server. Nah, karena dia sistemnya privat, jadi misalkan ya, ketika si server DHCP servernya mengalami down atau misalkan ada kendala, dia tidak mempengaruhi ke server yang lainnya. Tiap-tiap VPS ini punya privasi masing-masing sesuai dengan kegunaan dari server itu sendiri. Jadi intinya sebenarnya VPS tetap server, cuman sifatnya dia bersifat virtual, kemudian berfungsi selayaknya server yang sebenarnya karena dia sistemnya private. Misalkan salah satu VPS di dalam satu server fisiknya itu ada yang mengalami kendala atau mengalami gangguan, tidak akan mengganggu ke VPS yang lainnya. Ya, jadi ada satu server fisik yang berfungsi sebagai OS virtualisasinya. Seperti yang sudah dijelaskan di materi virtualisasi ya, OS-nya bisa pakai VirtualBox, bisa pakai Proxmox, bisa juga VMware. Nah, nanti di implementasinya untuk materi VPS ini akan menggunakan OS yang namanya Proxmox. Misalkan pakai OS-nya Proxmox, berarti hardware fisik ini nanti diinstal OS Proxmox, kemudian si hardware virtual atau VPS Virtual Private Server-nya ini akan kita buat melalui OS si Proxmox-nya. Jadi kalau diibaratkan, VPS itu seperti sebuah gedung apartemen yang setiap kamarnya memiliki fasilitas tersendiri. Jadi kamar itu ibarat si VPS-nya, gedung apartemen itu ibarat si hardware fisiknya atau si server fisiknya. Jadi sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemennya. Jadi VPS-nya itu terserah penggunanya. Misalkan VPS-nya mau diinstal aplikasi apa, mau diinstal OS apa, itu tergantung dari si penggunanya. Kemudian misalkan perutamanya itu server fisiknya mati tuh, berarti server VPS yang berada di dalamnya maka ikut juga down. Tetapi ingat, jika yang ada kendala di salah satu VPS-nya aja, misalkan kendalanya misalkan di ini nih, di kamar yang ini nih, berarti dia tidak mempengaruhi ke yang lainnya. Tapi dia akan mempengaruhi ke yang lainnya jika yang utamanya atau si gedungnya ini ya, kalau ibaratkan gedung apartemen ini mengalami kendala kerusakan. Nah itu
Kalau dianalogikan PVS itu sebagai sebuah apartemen. Dan cara kerja PVS seperti apa? Ya, bisa dilihat pada gambar atau analogi yang sudah dibuat. Fokusnya ke sini dulu ya. Jadi PVS ini virtual private server karena dia sebenarnya server namun sifatnya virtual. Berarti kalau server itu kan tugasnya adalah melayani user. Layanannya apa aja yang dilayani? Misalkan bisa juga web, akses web. Ya berarti kalau akses web servernya web server, DNS server, bisa juga proxy server, bisa juga DHCP server, dan sebagainya. Intinya layanan-layanan yang sudah kamu pelajari di kelas 11 untuk mata pelajaran ASJ. Ini misalkan server fisiknya ya, server fisiknya. Si server VPS-nya di dalam server fisiknya itu di lambang awan ini. Server fisiknya ini merupakan komputer yang divirtualisasi. Kemudian di PPS-nya nih, di PPS-nya ini merupakan tempat di mana kamu dan seluruh user lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website. Ini contoh kasusnya ketika PPS kita akan difungsikan sebagai web server ya. Contohnya nih, ketika PPS kita difungsikan sebagai web server, berarti pertama, dari sini dulu ya, lihat ya. Pertama, user melakukan permintaan melalui browser terhadap server. Misalkan kita buka lewat web browser, alamat situs yang mau kita buka, misalkan smkn4bogor.sch.id. Kemudian si web browser ini akan mengirimkan permintaan kita yang melalui web browser ini ke si server kita atau si web server. Nah, permintaan tersebut disebut dengan HTTP request. Kemudian di sisi server VPS ya dicek dulu lah apakah situs yang mau klien akses atau user yang mau akses itu tersedia atau enggak di VPS ini. Nah, jadi dia si server menerima request, kemudian melayani user sesuai dengan permintaannya. Misalkan ini ada nih webnya smkn4bogor.sch.id, kemudian si servernya ngirim balik lagi ngirim respon ke si kliennya. Lewat mana? Kembali lagi berarti lewat si web browser. Karena ingat, si web server kan berfungsi untuk menyimpan data website, data database-nya juga ya. Tetapi ketika dia ditampilkan di web browser, dia tidak menampilkan file aslinya tapi berupa halaman websitenya. Kemudian si user bisa melihat atau mengakses situs yang ia tuju atau yang ia pengen lihat. Atau kalau dianalogikan lagi tuh, kalau misalkan server itu ibarat pelayan ya, pelayan di restoran. Misalkan saya pengen makan ini dong, menunya misalkan ada apa aja kan, dilihat dulu menunya, kemudian saya pengen makan ini, dia minta ke si pelayannya, kemudian si pelayannya ngecek dulu apakah yang kita mau itu ada atau enggak. Kalau ada, di send balik atau dikirim lagi ke diterima permintaan kita, kemudian diberikan responnya ke klien. Kalau jika tidak ada, berarti nanti si yang kita pengennya itu nggak akan bisa diberikan atau dikasih karena permintaan itu nggak ada di sisi servernya. Kalau mau mudah memahaminya tuh ibarat itu server itu yang melayani permintaan user, kemudian klien ini yang meminta atau merequest permintaan ke si server. Ini analoginya sebagai web server ya, ingat ya. Intinya kan PPS ini merupakan server juga, cuman bentuknya virtual. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, PPS tugasnya menerima dan mengirimkan servis kepada user sesuai dengan permintaan user.
Dalam contoh kasus ini, ketika VPS kita difungsikan sebagai web server. Kemudian berarti sih kelebihan dan kekurangan VPS. Di sini Bapak udah buat dua tabel perbandingan ya. Pertama, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama, memiliki performa yang lebih baik dibanding shared hosting. Jadi kalau shared hosting itu, satu server dipakai oleh banyak user. Misalkan dia berfungsi sebagai web server, jadi si servernya cuma satu tuh. Cuman si kliennya mengupload data websitenya, upload database-nya itu di tempat yang sama. Seperti praktek kita di semester pertama, itu disebutnya dengan shared hosting. Karena kalau shared hosting kan satu server dibuat melayani beberapa klien atau semua klien ya. Karena PVS sifatnya private, jadi performanya pasti lebih baik dibanding dengan shared hosting. Kemudian, ada kendali penuh juga dan akses per user root ke server. Karena intinya PVS ini tetap server, cuman bentuknya virtual. Kemudian, privasi yang lebih terjamin karena dikelola sendiri, karena sistemnya private. Kemudian, server yang stabil dan jaminan resource server. Nah, biasanya untuk si PVS ini sendiri memiliki IP public khusus yang diberikan oleh pihak provider atau penyedia layanan VPS yang ini sendiri. Kemudian karena sistemnya private ya, jadi bebas diinstal dan di-uninstall perangkat lunak manapun sesuai dengan kita sebagai penggunanya. Nah, kekurangannya yang pasti pertama harganya cukup mahal ya. Biasanya tuh per bulan biaya sewanya ya. Jadi VPS ini sama seperti order domain yang waktu di semester 1 diajarkan ya. Dia sistemnya sewa. Kemudian kalau domain per tahun, kalau VPS biasanya per bulan. Harganya ini tergantung dari paket atau kapasitas yang kita pilih ketika kita melakukan order PVS. Misalkan kita satu bulannya 200.000 ya, misalkan nih biar lebih mudah menghitung. Berarti kalau 200.000, kalau satu tahun tinggal di 12 saja dikali 200.000 berarti 2.400.000 untuk sewa PPS selama satu tahun. Itu pun kalau 200.000 itu biasanya paketnya yang kapasitasnya kecil. Semakin besar kapasitas atau semakin besar spesifikasi PPS yang ingin kita order, maka semakin besar juga uang yang dikeluarkan untuk melakukan sewa PPS tersebut. Nah, karena sistemnya server, kita harus paham tentang sistem admin atau sistem administrator ya. Kamu harus bisa paham juga, misalkan kalau sistem OS-nya Linux, kamu harus tahu semuanya, kayak misalkan perintah dasar Linux-nya, cara nginstal paket-paket yang harus diinstal. Jadi harus paham tentang sysadmin. Karena kan contohnya misalkan VPS kita mau jadi web server nih, berarti kan kita nginstal sendiri paket-paket yang harus diinstal untuk jadikan server kita sebagai web server. Jadi kalau misalkan masih belum mengerti, disarankan harus dipelajari dulu tentang dasar-dasar dari sysadminnya itu sendiri. Kemudian karena konfigurasinya sendiri ya, adanya kesalahan konfigurasi dapat menimbulkan resiko error meluas maupun keamanan. Jadi karena kita konfignya sendiri, nggak sama pihak providernya, jadi kalau misalkan ada salah konfigurasi, pasti timbul resiko yang dapat kita alami. Ini tergantung dari konfigurasinya. Makanya itu, kembali lagi ke poin 2, sebelum order PPS, kamu harus paham dulu tentang sysadmin. Makanya ini tidak disarankan untuk pemula ya. Tapi kalau mau saran Bapak sih, kalau mau belajar lebih baik di lokal dulu, bisa di VirtualBox. Kan sebenarnya VirtualBox juga PPS. Cuman aja dia terbatas, hanya bisa diakses di lokal aja. Ya. Kemudian
harus sering monitoring server, kemudian instalasi dan manajemen perangkat lunak yang lebih rumit. Ya, karena ini sistemnya virtual, yang kamu tahu sendiri ya, virtual itu kan tidak nyata, sama perangkat yang nyata itu ada beberapa perbedaan konfigurasinya atau perbedaan dalam melakukan perlakuannya. Contohnya misalkan kita pengen nambahin kartu jaringan di fisik kan tinggal nambahin kartu jaringannya aja. Kalau di virtual lain halnya, soalnya dia sistemnya virtual, jadi beda sama dengan sistem yang nyata atau yang sebenarnya. Itu kelebihan dan kekurangan VPS. Ini secara garis besarnya ya, kekurangannya. Kemudian intinya dengan VPS ini kita nggak perlu memiliki server secara fisik atau hardware. Dengan server virtual ini kita dapat memenuhi kebutuhan layaknya memiliki server sendiri. VPS sangat cocok bagi kamu yang ingin mengelola server sendiri tetapi dengan biaya yang relatif terjangkau. Jadi VPS ini biasanya diperlukan ketika kita pengen punya web server. Biasanya sih VPS ini lebih fokus dipergunakan kebanyakan itu jadi web server, bisa juga jadi FTP server. Intinya VPS ini simpulkan adalah kependekan dari Virtual Private Server, di mana VPS ini merupakan server juga, cuman sistemnya atau sifatnya virtual, berfungsi selayaknya server biasa. Misalkan fungsinya web server ya sama aja, dia jadi web server juga, cuman sistemnya servernya virtual aja. Kemudian dia memiliki kelemahan dan kelebihan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu aja materi tentang Virtual Private Server. Nanti bab selanjutnya atau materi selanjutnya insya Allah akan di-share bagaimana caranya membuat Virtual Private Server di Proxmox server. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Bagi yang ingin berdiskusi atau masih bingung mengenai materi ini, kamu bisa komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang kamu sampaikan. Mungkin itu aja materi hari ini. Sekian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.